Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali di mata kuliah e-commerce. Oke, di minggu ini, minggu kedua, di sebelumnya kita sudah atau belajar mandiri ya minggu lalu terkait dengan apa saja satu semester yang akan dipelajari untuk mata kuliah e-commerce. Nah, di RPS atau materi yang akan dipelajari selama satu semester, di minggu kedua kita membahas tentang definisi e-commerce itu sendiri. Juga ada manfaat e-commerce, sejarah, komponen, dan juga jenis dari e-commerce. Sebenarnya e-commerce itu tidak jauh dengan istilah marketplace ya. Itu juga masih ada kaitannya. Tapi yang dimaksud e-commerce sendiri itu apa sih? Itu ya. E-commerce atau electronic commerce dalam bahasa Indonesia artinya adalah perdagangan secara elektronik, di mana terdapat aktivitas penjualan, pembelian, pemasaran produk, baik itu barang atau jasa, juga penyebaran informasi terkait produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi ya, khususnya internet atau jaringan komputer lainnya. Bisa juga dengan saluran televisi, tapi lebih tepatnya ke internet ya, jaringan yang dimanfaatkan. Nah, secara simpel, e-commerce sendiri adalah proses penjualan atau membeli produk ya, menjual dan membeli produk secara elektronik. Dan saat ini juga makin berkembang dan menggantikan toko offline tradisional. Kalau melihat pengertian e-commerce dari beberapa ahli, bisa berbeda-beda ya pengertian dan persepsinya. Di ahli pertama ada Kalakota dan Winston, itu melihat pengertian atau definisi e-commerce melalui berbagai perspektif. Ada 4 perspektif menurut Kalakota dan Winston terkait definisi e-commerce. Perspektif pertama, menurut Kalakota dan Winston, meninjau e-commerce itu dari perspektif komunikasi, ya. Ada juga perspektif proses bisnis dan juga layanan serta perspektif online. Jadi ada 4. Untuk perspektif komunikasi sendiri, e-commerce itu merupakan proses pengiriman barang, juga termasuk informasi tentang produk, pelayanan, bagaimana pembayaran melalui perangkat elektronik. Ya, itu adalah perspektif komunikasi. Sedangkan perspektif bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari suatu teknologi yang menuju sistem otomatis ya ke sistem transaksi bisnis dan aliran kerja. Itu perspektif proses bisnis. Jadi melihat sebagai gambaran bahwa itu adalah sebuah alur kerja yang otomatis dalam bertransaksi. Itu perspektif proses bisnis. Sedangkan perspektif layanan, yang dimaksud e-commerce itu adalah sebuah proses atau sebuah sarana memenuhi keinginan atau harapan dari organisasi bisnis, dari perusahaan, dari manajemen, atau bahkan harapan dari konsumen yang membeli produk ya, untuk mengurangi sebuah service cost atau biaya layanan. Kalau biasanya kan kita beli ke toko ya, Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi, atau ke warung terdekat, itu kan ada biaya layanan gitu ya, atau ada harga yang marginnya sedikit lebih mahal kalau offline gitu, beli di toko dibanding dengan online, karena kan dia nitip barang, harganya ada markup ya untuk untung bagi toko itu sendiri. Nah, sedangkan dengan layanan di e-commerce otomatis ada pengurangan biaya layanan itu, makanya yang dijual di toko online itu lebih murah gitu ya, karena tidak perlu menitipkan yang sifatnya butuh maintenance fisik gitu ya.
dan juga meningkatkan kualitas dari barang itu sendiri, juga kecepatan pengiriman. Karena sekarang pengiriman itu lagi marak, bahkan di pandemi malah banyak profitnya lagi naik banget untuk perusahaan-perusahaan ekspedisi pengiriman. Sedangkan terakhir ada perspektif online. Menurut ahli masih yang sama, Kalakota dan Winston, perspektif online ini menyediakan kemampuan untuk bisa membeli produk dan jasa yang ditawarkan ya di sarana online itu sendiri, juga mendapatkan informasi terkait produk tentunya dengan sarana online ya. Jadi yang dimaksud perspektif online ini jual beli transaksinya di online menggunakan internet, juga informasinya juga via online gitu. Lalu ada juga definisi dari Loudon. Loudon sendiri juga hampir sama ya, menjelaskan e-commerce itu adalah proses transaksi jual beli dilakukan pembeli penjual secara elektronik ya, dari perusahaan satu ke perusahaan lain atau dari satu perusahaan, dan transaksinya tersebut menggunakan perangkat digital, bisa komputer atau gadget pintar. Menurut Sally Kasman, di pengertian Sally Kasman tentang e-commerce itu juga sama dengan Loudon ya, sebuah transaksi bisnis yang terjadi dalam sebuah jaringan elektronik, yaitu jaringan internet. Kalau Johnny Wong juga memberikan sebuah pengertian tentang e-commerce sama juga, yaitu pembelian penjualan barang atau transaksi dengan sistem elektronik ya, atau jaringan elektronik. Begitu juga dengan McLeod-Pearson menyebutkan kalau e-commerce itu sebuah pelaksanaan proses, sebuah sistem atau proses kerja yang sifatnya adalah berbisnis memanfaatkan jaringan komunikasi dan juga jaringan komputer itu sendiri. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh ya terkait pengertian dari e-commerce dari berbagai ahli. Jadi secara kesimpulan, kalau dari kelima ahli ini, e-commerce itu bisa diberikan sebuah pengertian ya secara umum, itu merupakan transaksi jual beli barang, baik barangnya itu produk atau jasa ya. Jasa itu seperti apa? Jasa misalnya tiket gitu ya, atau penerbangan, atau juga kita menonton bioskop, itu kan itu jasa ya. Juga konsultasi sekarang sifatnya bisa dijual di online ya, konsultasi, seminar gitu, pelatihan, nah seperti itu. Oke, untuk berikutnya kita sedikit belajar tentang sejarah ya, sejarah singkat tentang e-commerce. Itu awal munculnya di tahun 60-an. Di tahun 60-an 1960 ketika bisnis mulai menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI bagi sebuah perusahaan yang ingin berbagi dokumen bisnis dengan perusahaan lain. Lalu berkembang lagi tahun 1979, awal munculnya di Amerika Serikat ya, e-commerce itu awal munculnya dari Amerika. Tahun 60 tadi ya. Lalu berkembang lagi di tahun 1979 di American National Standard Institute, dia mengembangkan ISC X12 sebagai standar universal untuk para pebisnis supaya bisa berbagi dokumen melalui jaringan elektronik. Jadi awal munculnya itu hanya untuk sharing dokumen, berbagi dokumen melalui jaringan elektronik gitu ya, dari tahun 60 ke tahun 79. Lalu semakin bertumbuh, semakin banyak individu yang akhirnya ingin membagikan dokumennya melalui jaringan elektronik, dan pada tahun 80 hingga 90-an dokumen itu tidak hanya berupa dokumen bisnis biasa tapi ke transaksi. Pada akhirnya di tahun 90-an ya muncul sebuah informasi terkait dengan transaksi jual beli yang diawali
oleh lahirnya toko atau marketplace eBay. Kalau di Indonesia kan yang terkenal Lazada, Shopee, Tokped. Kalau di sana eBay duluan ya. eBay itu yang awal muncul 90-an. Kalau Shopee kan baru 2000-an gitu terakhir ya. 5 tahun, 3 tahun terakhir. Nah, kalau eBay itu udah tahun 90 ya, udah 20 tahun yang lalu mungkin di Amerika Serikat. Setelah eBay muncul Amazon.com. Nah, Amazon sekarang dia sudah mengembangkan lini usahanya ke televisi ya, berbayar seperti Netflix. Jadi ada Amazon Prime. Jadi kalau kalian yang punya TV Android ya, yang TV stick, jadi TV kalian kalau dikasih colokan USB Android ya, TV stick yang nanti bisa online pakai jaringan internet, itu ada pilihannya Netflix sama Amazon Prime tuh ya. Nah, awalnya Amazon ini bukan toko jual beli, bukan toko e-commerce, dia itu sewa ini apa namanya, sewa barang ya, sewa nyawain barang gitu. Oke, lama-lama berkembang ke e-commerce. Nah, Amazon dan eBay ini merevolusi industri e-commerce. Jadi sangat terkenal sekali dan menginspirasi pebisnis di berbagai belahan dunia untuk bisa menyaingi Amazon, seperti yang dilakukan oleh Jack Ma dengan Alibaba. Jadi dia juga terinspirasi membuat Alibaba itu dari Amazon, tapi tidak mungkin menyaingi Amazon, jadi dia buat versi Alibaba, versi yang menurut dia cultural sekali ya. Kalau di sungai itu dikuasai Amazon, jadi dia mainnya nggak di sungai, di samudra misalnya itu ada Amazon. Tadi dia lihatnya bukan samudra lagi, mainnya yang sungai yang kecil-kecil yang belum digarap pasarnya. Jadi seperti itu cara Jack Ma membangun Alibaba. Nah, konsumen sekarang bisa membeli barang di online dengan jumlah yang tidak terbatas. Oke, sejak tahun 60-an sih hingga kini sudah berkembang ya. Dan nanti kita akan belajar juga terkait dengan jenisnya. Jenis-jenisnya seperti apa. Nah, e-commerce ini ada aplikasinya. Aplikasi yang digunakan untuk e-commerce itu kurang lebih adalah katalog online ya. Kalau memang itu menggunakan website itu ada katalognya, atau ada di halaman page itu dia menunjukkan produk yang dipampang yang dijual. Itu ya, ada shopping chartnya juga, ada layanan webnya. Nah, hal-hal itulah yang termasuk transaksi bisnis gitu. Juga pemasarannya dengan melalui email, misalnya diingatkan bahwa ada diskon, bahwa jam masuk bulan baru ada katalog baru begitu. Nah, email-email inilah yang nanti dikirimkan ke konsumen dengan prospek bisnis tertentu yang biasa kita sebut dengan electronic newsletter kepada pengguna yang sudah berlangganan atau para pembeli yang sudah melakukan transaksi, diminta nomor handphone dan email, lalu ada beberapa pemberitahuan via email seperti itu. Dan di situ biasanya untuk selain pemasaran juga ada beberapa voucher ya atau kupon digital. Oke, untuk berbagai jenis-jenis e-commerce sebenarnya yang orang sering pahami itu tidak sampai ke O2O atau online to offline ya. Biasanya hanya B2B, C2C, C2B, hanya sampai ketiga hal itu saja. Nah, tapi ini saya coba jelaskan untuk jenis-jenis e-commerce. Kita akan bahas ke 6-6-nya ya, supaya tahu secara keseluruhan lengkap. Nah, jenis-jenis e-commerce, jenis transaksi yang sudah ada saat ini dengan menggunakan jaringan internet. Nah, yang kita lakukan itu sebenarnya adalah consumer to consumer ya. Nah, kita mulai dari B2B dulu deh. Yang pertama, business to business. Apa sih yang dimaksud dengan jenis e-commerce business to business? Yang pertama ya. Nah, business to business ini adalah transaksi di mana dilakukan oleh orang atau pihak yang berkepentingan menjalankan bisnis tentunya ya, di mana keduanya saling mengenal, mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Nah, biasanya jenis B2B dilakukan continue atau berkelanjutan oleh dua pihak saling mendapatkan untung.
gitu ya. Dan juga harus ada kepercayaan. Nah, contoh B2B ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli online, begitu juga pembayaran yang tersedia gitu ya, menggunakan apa? Misalnya mau kredit atau menggunakan electronic wallet. Jadi bisnis to bisnis ini dia dari dua perusahaan. Jadi kita punya usaha, kita beli produk dari perusahaan yang lain juga gitu ya. Nah, ini yang disebut B2B. Lalu apa yang dimaksud dengan C2C yang kedua? Ya, consumer to consumer. Nah, consumer to consumer ini adalah jenis transaksi di mana dilakukan oleh pelakunya nih ya, yaitu konsumen dengan konsumen. Misalnya konsumen dari produsen menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Misalnya yang sering menggunakan Tokopedia, OLX, Bukalapak. Nah, inilah yang dinamakan consumer to consumer. Lalu untuk C2B yang ketiga, consumer to business, jenis ini dilakukan oleh siapa? Contohnya, ini dilakukan oleh konsumen ke produsen menjual jasa. Jadi kita nih konsumen ya, yang tidak punya usaha misalnya, kita tawarkan, tidak punya perusahaan besar gitu ya, kita tawarkan ke pemilik usaha. Nah, konsumen ini biasanya memberitahukan detail produk jasa yang diinginkan secara online kepada produsen. Nanti produsen yang mengetahui permintaan tersebut menawarkan produk atau jasa yang diinginkan pada konsumen. Itu C2B, consumer to business. Jadi seorang konsumen yang tawarkan menjual barang kepada perusahaan. Lalu yang keempat ada B2C, business to consumer. Jadi jenis untuk B2C ini dilakukan oleh pelaku bisnis ya, dengan konsumennya itu sendiri. Nah, transaksi ini layaknya jual beli biasa sih, seperti yang kita lakukan di toko offline ya. Jadi konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian juga di sistem secara online. Contohnya produsen menjual produk ke konsumen secara online, atau biasanya tokonya adalah toko resmi ya, official, toko besar misalnya, official dari perusahaan. Jadi bukan konsumen. Kalau konsumen itu dia sudah menggunakan produknya, atau dia bukan penjual produk ya, dia distributor dari produk. Oke, dari yang keempat ini yang sering sekali muncul, sering sekali keluar istilah-istilah B2B, C2C, C2B, B2C. Nah, B2A ini jarang orang ketahui karena memang tidak sering banyak dibahas ya untuk jenis e-commerce B2C dan O2O ini. Nah, untuk jenis yang B2A atau business to administration, maksudnya adalah hampir sama transaksi juga ya, perdagangan elektronik, di mana transaksi ini dilakukan online antara perusahaan dengan administrasi publik. Nah, administrasi publik yang dimaksud adalah public sector atau kementerian gitu ya, contohnya yang tidak berkaitan dengan profit, bukan perusahaan yang mencari profit. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan pemerintah gitu, kementerian ya, Pemda dan sebagainya. Itu business to administration, seperti konsultan yang memasukkan tawaran-tawaran terkait dengan pembuatan sistem, pengadaan barang dan sebagainya. Itu business to administration. Lalu bagaimana dengan O2O? O2O sendiri, online to offline, juga jenis transaksi perdagangan elektronik, di mana menarik pelanggan dari online untuk ke toko fisik gitu ya. Jadi O2O ini mengidentifikasikan atau memilah konsumen di online seperti iklan di internet dan di email ya. Jadi dia diberikan sebuah informasi produk secara online, lalu dengan pendekatan menarik para pelanggan atau konsumen supaya meninggalkan kebiasaan belanja online-nya gitu ya. Jadi disuruh datang ke toko aja kak, kita punya banyak pilihan gitu ya, ada promo kalau datang di toko misalnya. Nah, ini contohnya apa? Contohnya adalah toko emas ya, yang jaringan toko emas itu banyak kan, kalau beli di offline tidak ada potongan kalau menggunakan gesek, kalau menggunakan ini ya tunai, bayar tunai. Kalau yang pakai gesek, kartu gesek misalnya yang debit itu nanti kalau dijual lagi kena potongan berapa persen misalnya. Nah, kalau menggunakan tunai tidak, kalau di offline. Nah, itu online to offline. Dan berita itu
informasi itu bisa dilakukan di toko, informasi di toko online-nya atau di website-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan O2O. Untuk metode pembayaran yang sangat sering dilakukan oleh beberapa konsumen yang terbiasa menggunakan e-commerce, belanja di e-commerce, yang pertama lewat transfer ya, lewat pembayaran transfer atau pembayaran elektronik, pembayaran secara elektronik. Nah, elektronik ini lebih populer dibandingkan dua yang lainnya. Kenapa? Biasanya sekarang ini sudah banyak yang punya e-wallet ya. Elektronik ini adalah e-wallet, electronic wallet seperti OVO, Dana, GoPay, GrabPay, ShopeePay gitu ya. Nah, banyak yang gajian biasanya itu langsung dia transfer dana gajinya untuk belanja gitu menggunakan e-wallet, sudah diprioritaskan belanja sekian juta gitu ya, langsung dimasukkan ke OVO atau ke GoPay daripada dia harus repot-repot punya akun e-banking misalnya. Kan setiap bank banyak sekali aturannya sendiri-sendiri ya, ada bank BCA, Mandiri, BNI misalnya sendiri-sendiri gitu. Daripada dia bertransaksi menggunakan e-banking beda bank, mendingan di e-wallet. Banyak yang akhirnya memilih memasukkan dana anggaran untuk belanjanya di e-wallet, karena dari e-wallet ini bisa transaksi ke semua bank gitu ya, ke semua bank. Ada yang dulu gratis tapi sekarang mungkin ada biaya administrasinya. Itu pembayaran secara elektronik gitu ya, ada link aja, ada OVO, Dana dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah cash on delivery atau COD. Nah, ini pembayaran cashnya gitu ya, pembayarannya cash tunai, tapi setelah barangnya sampai atau setelah barangnya ada di tangan baru diberikan uangnya gitu ya. Bagaimana dengan bank transfer? Ya, itu yang dilakukan pada umumnya mentransfer ke rekening penjual gitu ya. Transaksinya bisa melalui e-banking menggunakan handphone. Itu maksudnya atau lebih tepatnya bukan elektronik tapi transfer bank gitu ya, transfer bank via e-banking, electronic banking menggunakan handphone misalnya. Nah, kalau elektronik, pembayaran elektronik itu adalah e-wallet. Jadi berbeda ya teman-teman. Nah, untuk manfaat sendiri, manfaat dari belanja di e-commerce yang paling berdampak pertama adalah hemat waktu. Kenapa bisa hemat waktu? Nah, kita tidak perlu lagi keluar kena macet di jalan untuk sampai ke toko ya. Tidak perlu lagi naik motor atau naik kendaraan roda 4 dan capek-capek menunggu macetnya jalanan untuk sampai ke toko. Bisa dengan sekali tunjuk, pilih di marketplace, lalu kita masukkan ke keranjang, kita transfer, dan barang besok diantar, 3-2 hari sudah sampai. Itu menghemat waktu. Tapi tidak bisa untuk dilakukan semua barang ya. Ada kecenderungan orang juga pada akhirnya di satu sisi tetap memilih membelanja secara offline. Tidak semuanya kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi secara online. Walaupun yang dia pilih di versi beli secara online untuk menghemat waktu. Yang kedua, manfaat atau keuntungan dari e-commerce, pembelinya itu bisa lintas daerah atau tidak hanya satu wilayah saja untuk target pasarnya. Sebagai penjual itu adalah satu keuntungan tentunya, karena kita pasti bisa menjaring lebih banyak lagi konsumen ya, range-nya jadi lebih luas lagi, tidak hanya satu kota ya. Tapi juga perlu yang namanya promosi. Percuma aja kita sudah letakkan produk kita di e-commerce, salah satu e-commerce, atau sudah punya website atau sudah ikut di salah satu marketplace, tapi tidak ada promosi di sosial media. Walaupun ada kans atau kesempatan pembelinya dari berbagai daerah gitu, tetap harus ada sebuah siasat atau strategi untuk membuat konsumen itu aware atau sadar bahwa produk kita itu ada dijual secara online. Lalu yang ketiga, mampu meningkatkan market exposure, dalam artian semakin dekat dengan para pelanggan atau calon pelanggan gitu ya. Market exposure, jadi market atau si
konsumen itu jadi semakin didekatkan gitu dengan kita. Lalu yang keempat, mampu meningkatkan customer loyalty. Ya, karena makin mudah adanya komunikasi ya. Apabila lambat pengirimannya, pasti juga kita segera untuk ngechat atau komplain, itu udah ada direct message di situ. Atau ada keinginan ganti warna dan sebagainya, diinformasikan dengan cepat. Jadi otomatis konsumen merasa ada kemudahan untuk bisa membeli barang, dan akan mudah juga untuk setia jadi pelanggan, karena pelayanan-pelayanan yang diberikan itulah yang jadi salah satu indikator pelanggan itu loyal untuk beli lagi atau tidak di toko tersebut. Lalu manfaat berikutnya, mampu meningkatkan supplier management. Nah, di sini maksudnya supplier management, namanya supplier itu kan memasok kembali barang yang ada di stok ya. Manajemen adalah pengaturan. Jadi dengan adanya toko online atau informasi dalam skala elektronik, kita akan memudahkan melakukan pendataan stok ya. Kalau stok kita sudah laku kebeli gitu kan, otomatis berkurang nanti informasi yang di sistem online-nya. Itu kan jadi mudah sekali ya manajemennya. Yang berikutnya, mengurangi biaya operasional. Tentu saja kita tidak perlu butuh toko secara fisik untuk sewa toko, sewa SPG, sewa pegawai, sewa security untuk menjaga barang kita, atau sewa gudang bahkan ya. Karena cukup dengan menggambarkan produk kita secara online, memberikan tampilan dan informasi di online, itu sudah mengurangi berbagai macam biaya, khususnya biaya operasional terkait dengan biaya gudang, biaya untuk macam-macam ya. Produksi tetap sih, cuman tuh biaya promosi tentunya itu lebih dipotong lagi ya, lebih kepangkas lagi untuk yang promosi secara fisik. Lalu berikutnya, mempersingkat waktu produksi. Nah, kenapa di sini dapat mempersingkat waktu produksi ya? Ya tentu saja dengan adanya informasi yang disampaikan secara online kan otomatis konsumen akan semakin expectation ya, berekspektasi ada lagi kapan barangnya. Kalau dia sudah diinformasikan jenis-jenisnya apa saja barang yang ditampilkan, terus barangnya kosong, misalnya not available atau lagi sold out, itu pasti sering banget ditanyakan. Apalagi barang itu adalah barang yang cukup jadi salah satu populer gitu, barang populer yang memang best seller, pasti sering ditanyakan. Nah, kalau sudah seperti itu kan otomatis kita jadi tahu sebagai penjual, tingkat kesadaran kita jadi naik ya sebagai si penjual barang ya. Otomatis kita juga semakin mempersingkat waktu untuk segera memproduksi barang, karena barang ini sering ditanyakan gitu ya, karena memang sistemnya sudah tertampilkan jenis barang ini kok kosong terus gitu ya. Nah, kalau memang tidak mau seperti itu kan di take down aja gambarnya gitu. Tapi kalau memang kita masih mampu memproduksi barang best seller itu, otomatis kan tidak di take down atau masih ada di situ informasi barangnya, cuman dikasih status kosong, sold out dan sebagainya, stok habis dan sebagainya. Nah, dari sini otomatis kita juga harus cepat-cepat memproduksi kembali. Lalu manfaat berikutnya, manajemen persediaan otomatis itu hampir sama ya. Manajemen persediaan otomatis, stokis barang itu jadi terlihat metriknya atau sistemnya otomatis gitu. Misalnya dari 5 tersisa berapa stok setelah dibeli jadi 4 gitu. Jadi manajemen di sini istilahnya adalah mengetahui berapa jumlah yang tersisa barangnya secara otomatis dari angka yang muncul di situ, karena sudah ada sistem yang bisa memberikan informasi secara otomatis. Terakhir, mempermudah pembayaran karena dilakukan secara online. Tentu saja inilah manfaat yang paling besar juga ya bagi konsumen sendiri, selain menghemat waktu gitu, dapat juga pembayarannya tanpa perlu repot-repot mengeluarkan uang cash. Bagaimana dengan peraturan pemerintah nih terkait e-commerce gitu ya? Karena awalnya e-commerce sendiri kan memang berasal dari Amerika Serikat ya. Awalnya berasal dari Amerika Serikat e-commerce, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Awal munculnya di tahun 60, 79 dan tahun
90-an muncul awal yaitu eBay. Dan Amazon. Nah, untuk di Amerika sendiri sebenarnya e-commerce itu diatur oleh FTC atau Federal Trade Commission dan PCI ya, industri kartu pembayaran lah bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya dia disingkatnya PCI, dan juga standar Dewan Keamanan. Jadi ini adalah lembaga utama yang mengatur tentang kegiatan elektronik, penjualan transaksi jual beli elektronik. Di mana Federal Trade Commission atau FTC ini punya tugas seperti iklan online. Jadi kontennya itu pemasaran iklan gitu ya, dan juga menjaga privasi pelanggan. Lalu ada Dewan PCI-nya, industri kartu pembayaran, itu mengembangkan sebuah aturan yang standar ya, aturan standar dan bagaimana prosedur penanganan data konsumen terkait dengan data keuangan. Jadi iklan-iklannya itu ada di FTC ya, bagaimana menjual itu FTC sendiri, dewannya. Lalu PCI ini yang menangani keamanan pelanggan dan privasi pelanggan termasuk transaksi. Jadi transaksinya itu seperti OJK gitu ya kalau di Indonesia. Nah, untuk menjamin keamanan, privasi dan efektivitas e-commerce banyak yang harus dilakukan juga. Jadi pebisnis sendiri harus punya autentikasi ya, number. Seperti kita ketika mau masuk ke pendaftaran login marketplace, itu pasti ada autentifikasi number ke nomor handphone kita, sama ada enkripsinya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia diatur juga di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo. Menkominfo RI ya. Nah, di eranya Rudiantara di tahun lalu ya, mengatakan rancangan peraturan pemerintah RPP tentang e-commerce sendiri ada 3 segmen gitu, ada 3 market ya. Ketiganya tuh startup atau perusahaan rintisan yang baru awal bergerak di teknologi, lalu ada usaha kecil menengah UMKM hingga established atau perusahaan yang sudah besar. Nah, poin pertama sih sebenarnya untuk yang disorot dari Kemenkominfo adalah pendanaan e-commerce dari pemerintah. Lalu ada aturan mengenai pemberian dananya itu berapa hingga pemantauan investasi yang negatif. Jadi kalau sudah diberi dana, kalau masih negatif itu nanti pemerintah juga akan lakukan evaluasi. Lalu para pelaku e-commerce ini juga mengikuti peraturan pajak ya, PPN. Jadi e-commerce juga kena PPN, khususnya e-commerce yang perusahaannya sudah established. Tapi semua berlaku untuk semua perusahaan. Nah, pemerintah Indonesia juga mengatur proteksi data konsumen, dan itu nanti untuk transaksi keuangannya, perbankannya itu juga akan diawasi oleh OJK itu sendiri. Oke, teman-teman semua, itu tadi yang bisa saya sampaikan ya, yang terkait pengertian e-commerce, manfaat dan keuntungan transaksi jual beli secara online, juga jenis-jenisnya ada apa saja, bentuk-bentuknya penjualan, lalu bagaimana metode pembayaran, dan yang terakhir tadi bagaimana peran pemerintah. Nah, silakan apabila ada yang masih ingin ditanyakan atau kita diskusikan, bisa langsung ditanyakan via WhatsApp grup kelas atau silakan tulis di kolom komentar YouTube di bawah ini. Baik, cukup sekian dulu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran terkait juga dengan e-commerce. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.